Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Pernahkah kalian berpikir apa yang kita tulis di media sosial itu akan menjadi jejak digital kita? Satu kata yang salah bisa tersimpan untuk selamanya dan bisa mempengaruhi orang lain maupun diri kita sendiri. Bahasa yang santun bukan hanya soal sopan, tetapi juga soal menghargai diri sendiri dan orang lain. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di sana kita bebas menulis, berbagi, dan berinteraksi. Namun, kebebasan ini juga datang dengan tanggung jawab. Bagaimana kita menggunakan bahasa di media sosial itu mencerminkan siapa diri kita. Sayangnya, tidak semua pengguna media sosial menyadari pentingnya menggunakan bahasa yang santun saat bermain media sosial. Di era digital ini, tidak sedikit orang menggunakan bahasa yang kasar ataupun tidak sopan di media sosial, seperti memaki teman dengan komentar, menulis sindiran pedas, ataupun menyebarkan kata-kata yang menyinggung sudah menjadi hal biasa bagi sebagian orang. Bahasa yang tidak santun bisa menyakiti perasaan orang lain, menimbulkan konflik, bahkan membuat hubungan pertemanan menjadi renggang. Selain itu, kata-kata yang salah bisa merusak reputasi kita di mata teman ataupun keluarga. Tidak hanya berdampak pada orang lain, bahasa buruk juga mempengaruhi diri kita sendiri. Jejak digital, yaitu semua yang kita tulis di internet, bisa tersimpan untuk selamanya. Satu kata yang salah bisa memberikan kesan yang negatif untuk waktu yang lama. Bahasa yang tidak santun di media sosial bisa berbentuk komentar kasar, hinaan, kata-kata kotor, atau sindiran yang menyakitkan. Seringkali kita menulis tanpa berpikir panjang, hanya karena marah atau ingin mengekspresikan pendapat. Padahal, setiap kata yang kita tulis meninggalkan jejak digital yang bisa dilihat dan diingat orang lain. Setiap pengguna media sosial memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Menghargai lawan bicara berarti kita mendengarkan, tidak menyerang secara pribadi, dan tetap fokus pada topik. Bahasa yang santun dimulai dari pilihan kata. Hindari menggunakan kata-kata kasar, sindiran berlebihan, atau kata yang memprovokasi. Sebelum menulis komentar, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah bisa menyinggung orang lain? Unggahan yang sopan dan bijak akan menyebarkan energi positif, sedangkan komentar yang sembarangan akan memicu konflik. Berbahasa yang santun bukan berarti menahan diri, tetapi menggunakan kata-kata untuk membangun, memberikan komentar yang positif, berbagi informasi yang bermanfaat, serta mendorong diskusi yang sehat di media sosial. Kesantunan berbahasa di media sosial adalah cerminan diri kita sendiri. Dengan menghargai orang lain, memilih kata dengan bijak, berpikir sebelum mengunggah, dan menjaga emosi, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan aman bagi orang lain. Mulai dari diri sendiri, setiap kata yang kita tulis, setiap komentar yang kita kirimkan memiliki kekuatan untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan kekuatan itu dengan bijak. Santun di dunia maya sama pentingnya dengan santun di dunia nyata. Kita bisa membuat media sosial menjadi ruang yang penuh dengan empati, toleransi, dan komentar yang sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nudania Ramadhani dengan NIM 24080304004. Program Studi Pendidikan Akuntansi 2024A dengan kelas Bahasa Indonesia BI 068. Di sini saya akan menyampaikan beberapa perbaikan dari video kampanye Bahasa Indonesia saya yang sudah diunggah pada akun Instagram pribadi. Yang pertama yaitu pada bagian awal ataupun pada bagian pembuka. Dari cuplikan tersebut terdapat kata welcome dan enjoy for watching. Kedua kata tersebut merupakan bahasa asing dan bahasa Indonesia yang sebenarnya, yaitu selamat datang dan selamat menonton. Bahasa yang santun bukan hanya soal sopan, tetapi juga soal menghargai diri sendiri dan orang lain. Di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa bahasa santun bukan soal sopan. Kata soal merupakan bahasa Indonesia yang kurang baku, maka kata soal tersebut bisa diganti dengan kata tentang. Maka penyebutannya dirubah menjadi bahasa santun bukan hanya tentang kesopanan, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Di dalam cuplikan video tersebut terdapat beberapa bahasa asing dan seharusnya diubah dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi jelek, kenapa coba, menjijikkan, dan perhatian. Di dalam gambar tersebut merupakan penggunaan bahasa asing yang sebaiknya tidak digunakan ataupun diganti ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa tersebut tidak mencerminkan kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Dari video kampanye Bahasa Indonesia yang sudah saya unggah pada akun Instagram pribadi, dari pantauan Instagram tersebut terdapat bahwa ada 382 tayangan atau penonton, 21 tanda suka, dan 3 komentar. 3 komentar tersebut menunjukkan bahwa setuju dengan video kampanye yang sudah saya unggah. Dari hasil 3 komentar yang menyatakan setuju, hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai memahami pentingnya akan penggunaan bahasa yang santun di media sosial. Namun, kampanye yang saya sampaikan masih belum sepenuhnya berhasil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa yang santun di media sosial, karena respon yang diberikan masih sedikit. Meskipun begitu, kampanye ini telah memberikan pengaruh yang positif dan mendorong banyak orang untuk berhati-hati dalam berbahasa di media sosial. Mereka akan menyadari bahwa cara berbahasa mencerminkan kepribadian seseorang dan dapat mempengaruhi suasana komunikasi di dunia maya. Cukup sekian perbaikan video kampanye Bahasa Indonesia saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.